Ya boleh kalau mau bantu, kalau berkenan untuk maju supaya kita lebih ngumpul ya. Gak apa-apa duduk di bangku yang biasa diduduki orang lain, it's okay. Katanya di sini seperti sudah ada capnya ya di bangku ini bangku siapa, ini bangku siapa, it's okay. Oke, Pastor Ronald saat ini sedang tidak berada dengan kita di sini. Ya, beliau sedang ada di Indonesia mengunjungi ayahnya. Jadi minggu lalu seharusnya pesawatnya itu berangkat hari Senin, tapi karena ada badai, akhirnya pesawatnya dibatalkan. Tapi kami mengucap syukur karena boleh ada pesawat pengganti ya. Kita bisa book lagi dengan waktu yang sama, jadi kayak cuma mundur 1 hari gitu ya, bisa berangkat lagi. Dan sekarang kita mesti sama-sama berdoa juga untuk kepulangannya ya, karena menggunakan Qatar Airways. Jadi Qatar saat ini semua penerbangan sedang disuspend ya dengan keadaan saat ini. Kita berdoa supaya damai, boleh ada kedamaian, boleh reda dan boleh pulang dengan jalur yang sama. Kalau tidak mungkin harus mencari rute yang lain ya. Tolong doakan ya untuk pastor saat ini. Saya mengucap syukur kalau hari ini saya juga boleh diberi kesempatan untuk berbagi kepada jemaat semua di tempat ini. Bapak Ibu Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini, pagi ini, boleh ada waktu kami lagi untuk bersekutu, menghadap Engkau, memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu. Pagi ini juga kami rindu untuk boleh diperbaharui lebih lagi melalui firman Tuhan, firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang sanggup berbicara jauh lebih dalam dari apa yang sekedar manusia bisa katakan. Kami berdoa saat ini biar Roh Kudus yang boleh bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di hati kami. Kami mau buka hati kami ya Tuhan, dengan seluas-luasnya untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang boleh berkati setiap jemaat Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar kiranya hanya perkataan-Mu, apa yang Engkau inginkan yang boleh disampaikan kepada jemaat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, kita tahun ini, Bapak Ibu Saudara, ingat tema gereja kita tahun ini? Ada yang ingat? Boleh nyeletuk, keras juga nggak apa-apa. Oke. Well built. Ya, well built ya, well built. Puji Tuhan ada yang ingat ya. Well built. Jadi 2026 ini kita punya tema well built. Artinya dibangun dengan baik. Sebab bangunan yang baik harus memiliki fondasi yang kuat. Nah, firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 10-11, ya saya baca sebagian dari ayat itu, bahwa tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi fondasi hidup kita satu ya Bapak Ibu Saudara, ingat Yesus Kristus. Mau dibangun dengan baik, kita harus punya fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Nah, ternyata bukan hanya fondasi saja yang penting, tapi gimana kita membangun di atasnya juga penting, ya. Ada beberapa sermon tentang hal ini yang sudah disampaikan di bulan lalu, ya. Nah, cara kita membangun di atasnya itu juga penting. Nah, sebagai gereja Tuhan, Tuhan memberikan kita visi dan nilai khusus untuk gereja kita, New England City Blessing Church. Saya mau review sedikit ya. Ini adalah core values dari New England City Blessing Church yang akan kita bangun di atas dasar Kristus itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada yang ingat mungkin core values kita? Next slide. Yaitu honor ya, hormat. Kedua, generosity, kemurahan hati itu ya. Ketiga, shepherding,
mengembalakan dan bagaimana menjadi domba juga ya. Lalu excellence, keunggulan, gimana kita mau melakukan yang terbaik dan relevan. Kita mau nyambung sama culture, sama generasi ya. Kita mau tetap nyambung. Ini 5 core values yang akan kita bangun di atas landasan Yesus Kristus itu ya di tahun ini. Jadi 5 core values ini akan kita pelajari di tahun ini. Dan bulan Februari dan Maret kita membahas satu core values yaitu honor. Nah, di perjanjian lama ya, honor, Pastor Ronald, Mario sudah sempat share ya mengenai honor ini dalam beberapa seri khotbah dan saya akan terus melanjutkannya pada hari ini ya. Di dalam perjanjian lama kata hormat itu artinya kavod ya, berat, weight, heavy, ada bobotnya gitu ya. Nah, di perjanjian baru itu saya time gitu, yaitu menghargai, memuliakan, menempatkan pada posisi yang tertinggi. Nah, waktu melihat definisi ini, saya jadi ingat bahasa Indonesia ya. Jangan anggap enteng, ya, oke, ingat ya. Jangan anggap enteng, artinya nggak memberi bobot tuh ya. Nah, itu berarti kalau kita menganggap enteng sesuatu, kita tidak menghormati ya. Jadi sejalan dengan bahasa Ibrani ini ya, kavod, weight, heavy, memberikan bobot, memberikan nilai, memberikan signifikansi, itu artinya honor ya. Menghormati Tuhan berarti memberi dia bobot dalam kehidupan kita, menempatkan Tuhan sebagai yang paling bernilai, paling signifikan, paling utama. Nah, so to honor God means to treat Him as truly valuable, giving Him weight, significance, and importance in our life, yeah, in your life, and holding Him in the highest regard as someone precious and worthy of respect. Tadi kita memuji Tuhan, you are worthy of it all. That's how we honor. That's how to honor God. Nah, di sepanjang buku Alkitab ini ya, 66 kitab di Alkitab, kita melihat satu benang merah yang selalu konsisten ada, yaitu Tuhan memanggil umatnya untuk hidup dalam hormat. Menghormati Allah, menghormati otoritas di sekitar kita, dan juga menghormati sesama. Nah, namun dalam perjalanan iman kita, ada satu hal yang saya mau share hari ini yang seringkali tanpa kita sadari memudarkan rasa hormat itu. Nah, satu hal ini tuh bukan satu hal yang kelihatannya ekstrim ya, bukan seperti pemberontakan yang nyata-nyata gitu, bukan penolakan terang-terangan, tapi sesuatu yang kelihatannya biasa dan bahkan terasa wajar. Nah, apakah satu hal ini yang bisa memudarkan rasa hormat dalam kehidupan kita? Yaitu familiarity. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu kan familiarity, terbiasa, terlalu kenal, sudah tahu gitu ya. Nah, ketika kita sudah terlalu terbiasa, yang dulu mungkin terasanya kudus, jadi biasa-biasa aja. Yang dulu membuat kita tersungkur, menyembah, waduh nggak kuat di hadirat Tuhan, sekarang udah jadi rutinitas, jadi biasa. Kita tetap datang ke gereja, kita tetap menyebut nama Tuhan, tetap berdoa kok, tapi rasa kagumnya itu udah mulai berkurang. Padahal memberi hormat itu artinya memberikan bobot dalam hidup kita ya. Memberikan Tuhan itu bobot, memberikan Tuhan itu penghargaan, memberikan dia itu tempat tertinggi yang gak tergantikan. Nah, karena itu salah satu kunci untuk kita tetap hormat sama Tuhan adalah kita mau stay in awe. So, jadi judul khotbah saya hari ini adalah stay in awe. Kalau bahasa Indonesianya jadi panjang ya, saya coba cari mana yang pas gitu ya, stay in awe. Bisa kita tetap dalam kekaguman akan Tuhan.
nggak pudar gitu. Kita tetap stay in awe. Itu salah satu kunci supaya kita tetap bisa hormat ya sama Tuhan. Pelihara hidup yang mengagumi Tuhan, tetap dalam kekaguman akan Tuhan, tetap menyadari kebesaran Tuhan, tetap memandangnya sebagai Allah yang kudus, Allah yang besar, bukan sesuatu yang sudah kita kenal, yang sudah biasa. Nah, hari ini saya akan coba kupas contoh-contoh apa ya, seperti apa familiarity yang ada dalam kehidupan kita lewat cerita dari Alkitab ya. Nah, hari ini mungkin bisa mundur ke slide yang tadi yang familiarity. Nah, jadi ada beberapa cerita di Alkitab yang memperlihatkan kepada kita bagaimana familiarity itu bisa menyebabkan orang jadi berhenti menghormati Tuhan. Nah, ada beberapa contoh ya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Yang pertama contohnya anak-anak Imam Eli. Nah, Bapak Ibu Saudara ingat khotbah Pastor Ronald ya tentang Imam Eli waktu itu dengan anak-anaknya. Ada dua anak Imam Eli, Hofni dan Fineas ya. Itu alamat Alkitabnya ya, alamat kalau Bapak Ibu Saudara mau merenungkan lebih lagi, mau membaca lagi, itu di 1 Samuel 2 ayat 12-17 dan juga di ayat 22. Nah, ini gimana sih anak-anak Imam Eli ini hidup dalam familiarity dan akhirnya membuat mereka nggak hormat sama Tuhan. Nah, mereka ini adalah anak dari Imam Eli. Jadi udah terbiasa di bait suci ya, udah terbiasa ada di bait suci. Namun ini justru membuat mereka meremehkan kekudusan dari Tuhan dan korban persembahan. Dan ditambah lagi dengan anak-anak ini tidak dididik gitu ya untuk menghormati Tuhan oleh Imam Eli. Imam Eli lebih takut mengecewakan anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Gak berani menegur anak-anaknya. Nah, Hofni Pinehas ini hidup di lingkungan bait suci. Mereka juga imam. Mereka membantu pelayanan di bait suci. Dan karena begitu familiar, biasa aja, sudah terbiasa melihat korban persembahan, ada ritual yang dilakukan di bait suci. Akhirnya mereka tidak menghormati Tuhan, mereka mengambil bagian yang bukan bagian mereka. Mereka mengambil bagian daging yang bukan hak mereka dengan paksa. Dan yang parah sekali itu mereka melakukan perzinahan di kemah pertemuan. Wah, luar biasa tuh. Ya, mereka Alkitab mencatat bahwa mereka berzina gitu. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak mengindahkan Tuhan karena mereka kehilangan rasa takut akan Tuhan. Sekalipun itu di tempat yang paling kudus loh, itu di bait suci loh, mereka tapi bisa loh sampai kehilangan hormat akan Tuhan. Itu karena mereka begitu terbiasa, ya udah biasa gitu ya. Bahkan di Alkitab di 1 Samuel 2 ayat 12 dikatakan anak-anak Eli adalah orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, kita boleh perhatikan nih ya, setiap kita yang melayani di rumah Tuhan, kita yang melayani di sini ya, mereka tuh melayani Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Terbiasa di sana, kehilangan rasa gentar, melihat korban bakaran bukan sebagai lambang penebusan lagi, tapi sekedar daging untuk diambil. Bahkan mereka tidak menghormati tabut perjanjian Allah. Ya, dalam 1 Samuel 4 dikatakan mereka kalah perang nih, lagi kalah perang, dan mereka berusaha supaya bisa menang. Mereka bawa tabut Tuhan itu ke tempat perang, dijadikan seperti jimat untuk menang. Dan Tuhan melihatnya sebagai satu hal yang tidak menghormati Tuhan sama sekali. Nah, buat kita yang di sini nih, ya, kita lahir di keluarga Kristen. Sebagian besar lahir di keluarga Kristen ya. Ada juga yang mungkin waktu kecilnya tidak lahir di keluarga Kristen lalu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tapi kelihatannya sebagian besar dari kita tuh Kristen, tumbuh di gereja,
ikut sekolah minggu Sunday school, dari kecil. from our childhood. Tapi berapa banyak dari kita juga bisa loh kehilangan memberikan bobot kepada Tuhan, kehilangan cover, memberikan hormat kepada Tuhan. Nah, buat kita yang melayani di depan ini ya, setiap pemain musik, yang WL, yang melayani di depan, gimana nih dengan kita? Apakah kita masih gentar gitu akan hadirat Allah, masih sangat menghormati hadirat Allah gitu? Kita masih bergumul dulu, mempersiapkan hati sebelum melayani Tuhan? Masih, wah saya jadi ingat zaman dulu ya, wah sampai puasa tuh, ingin benar-benar diurapi, pengen betul-betul bisa memimpin pujian tuh dengan urapan dari Tuhan, membawa jemaat untuk menyembah Tuhan. Nah, apakah sekarang kita mulai nggak serius nih dengan hati kita? Mungkin datang nggak persiapan, datang latihan nggak persiapan, atau lebih fokus sama aransemennya, lagunya harus berjalan dengan lancar, urut-urutannya jangan salah. Itu boleh ya, itu bagus loh, karena itu membantu kita untuk flow-nya lebih baik ya, latihan dengan baik itu bagus. Tapi hati kitanya di mana nih waktu kita melayani Tuhan? Ya, kita jadi terlalu familiar. Sebentar ya, saya kehilangan. Jadi udah terbiasa, udah familiar gitu ya. Udah nggak deg-degan lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita deg-degan lagi itu masih perlu loh. Artinya kita kayak masih butuh Tuhan, masih perlu untuk datang kepada Tuhan. Atau misalnya nih, karena udah saking terbiasanya kita ke gereja ya, udah biasa 20, 30 tahun, 50 tahun ke gereja gitu-gitu aja kok gitu ya. Kita datang ke gereja terlambat, biasa. Aduh syukur baru lagu kedua nih, masih bisa dapat satu lagu lagi. Padahal di lagunya kita bilang, Kau bertahta atas pujian umatmu. Dari lagu pertama Tuhan udah bertahta loh dalam pujian umatnya. Tapi kita biasa aja, datang terlambat nggak apa-apa gitu. Nggak pernah dipetir sama Tuhan kok, it's okay, datang telat nggak apa-apa. Sudah biasa, familiar, terbiasa, familiarity. Nih, saya waktu liburan ke Jepang kemarin, summer lalu, ada salah satu tujuan wisata kami itu ke Disney Sea, theme park ya. Disney Sea ini cuma ada di Tokyo, nggak ada di Florida, nggak ada di California, jadi cuma ada di Jepang. Wah, kita begitu semangat ya ke sana. Kita persiapan, malam sebelumnya kita sudah ke Lawson, kita harus beli sarapan supaya besok kita nggak singgah-singgah, kita udah punya sarapan. Wah, beli onigiri, aduh enak banget ya. Beli segala macam deh yang praktis yang bisa dibawa besok dengan baik. Nah, target kami itu sampai di gerbang itu jam 6.30 pagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi dihitung mundur. Jam 3.30 harus sudah bangun, harus sudah siap-siap, karena mau kejar kereta yang terpagi jam 5.18 pagi. Waduh, wah. Jadi sudah siapkan anak-anak, kasih ingat anak-anak semua. Nanti besok bangun, 3.30 harus sudah bangun, kita siap-siap, nanti kumpul di lobi ya, di lobi hotel, kita jalan, karena kita harus jalan kaki nih ke stasiunnya. Wah, rela loh. Bangun pagi, saya bangun jam 3.30 bangun. Habis itu saya siap-siap, saya persiapkan Nadine. Bangunin Nadine juga kan perlu perjuangan. Jadi saya bangunkan Nadine, siap-siap, kita siap-siap, bawa sarapannya, jalan. Kita jalan ke stasiun pagi-pagi benar. Gerbangnya itu buka jam 9. Akhirnya kita kalau nggak salah nyampe di situ jam 7. Karena terlewat satu kereta yang sambungan berikutnya. Kita sampai di situ jam 7. Dan antriannya sudah super panjang, Bapak Ibu Saudara, jam 7 pagi.
Kita tuh kebagiannya udah hampir belakang. Wah, luar biasa. Di situ kita nunggu 2 jam, kepanasan, duduk, keringetan, wah udah sampai pakai kipas, minum, pokoknya melakukan sesuatu untuk nunggu itu 2 jam karena wah ini berharga banget nih, rela. Kita soalnya ke Jepangnya kapan lagi, ya kan? Nah, jangan sampai nggak kebagian nanti ride yang utamanya. Wah, luar biasa. Hari itu kami benar-benar persiapan dan kita berikan effort yang terbaik gitu ya. Kapan lagi gitu. Nah, itu cuma sekali loh. Maksudnya kita ke Jepang nggak tahu nanti rencananya kapan lagi. Kita sangat menanti-nantikan untuk itu gitu ya. Karena cuma sekali loh gitu. Nah, tapi kalau kita ke gereja, tiap minggu juga ada, ya kan? Minggu ini nggak ke gereja, tenang, minggu depan ada lagi. Kalau tadi yang bisnisi, tahun depan belum tentu saya ke Jepang lagi. Jadi hari itu benar-benar diusahakan dengan baik, diberikan effort yang terbaik. Kalau ke gereja ya tiap minggu juga ada. Miss sekali, it's okay, minggu depan masih ada, tenang aja. Bahkan di YouTube juga bisa nonton. Di YouTube Bapak Ibu Saudara masih bisa dengerin khotbah lagi. Mau ikut kebaktian di YouTube juga masih bisa. Wow, gimana dengan sikap hati kita ini ya? Kita udah terbiasa, it's okay, udah terbiasa kok hari Minggu ke gereja. Familiar dengan datang ke gereja tiap hari Minggu. Jadi kalau miss sekali, 2 kali, 3 kali, it's okay lah. Minggu depannya masih ada lagi. Nggak seperti saya waktu kemarin ke Disney. Cuman sekali loh ini soalnya. Kita menganggapnya berharga. Kita menganggapnya berharga jadi kita kasih effort. Nah bagaimana dengan kita sekarang ini ya Bapak Ibu Saudara? Berapa puluh tahun mengiringi Tuhan, masih nggak kita kasih effort? Masih nggak kita semangat sama Tuhan? Masih nggak kita menghormati Dia gitu ya? Kita nggak terbiasa lagi gitu. Kita nggak menganggapnya biasa. Nah kita mau lihat lagi ya contoh yang lain mengenai familiarity. Udah kebiasa, udah lumrah, udah biasa. Nah yang contoh kedua adalah Musa di Meribah. Ini Musa ya. Setelah bertahun-tahun Musa memimpin bangsa Israel dan melihat begitu banyak mujizat. Satu kali bangsa Israel haus pingin minum ya Bapak Ibu Saudara dalam Bilangan 20 ayat 7 sampai 12. Musa ingin minum, bangsa Israel haus dan ingin minum. Akhirnya Tuhan perintahkan kepada Musa untuk berbicara kepada bukit batu supaya mengeluarkan air. Nah, jadi Musa disuruh Tuhan untuk bicara nih sama gunung nih supaya umat Israel bisa minum. Jadi bicaralah kepada bukit batu, keluarkanlah air supaya umat Israel bisa minum. Nah, tapi yang dilakukan Musa di Bilangan 27 sampai 20 ayat 7 sampai 12 ini, tapi Musa malah memukul bukit itu. Dipukul bukitnya. Bahkan 2 kali lagi mukulnya. Ya, dia tuh sambil meluapkan kemarahan emosinya kepada bangsa Israel. Dipukul 1 kali. Nggak cukup sekali, 2 kali. Nah, dengan tindakan Musa itu keluar sih airnya ya. Airnya keluar. Tapi Tuhan nyatakan kepada Musa bahwa sikapmu ini menunjukkan kau tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan bangsa Israel. Dan akibatnya panjang di sininya, Bapak Ibu Saudara. Musa nggak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian, ya, karena tidak hormat kepada Tuhan. Nah, letak familiarity-nya di mana nih di kasus ini ya, Bapak Ibu Saudara? Kok yang untuk familiarity udah terbiasa. Nah, kita bisa lihat bahwa Musa ini sering kali perform mujizat dengan tongkatnya ya. Dia dari awal Tuhan mengutus dia untuk membawa Musa keluar dari tanah Mesir itu dengan tongkat. Jadi udah terbiasa pakai tongkat. Ya. Kalau kita mundur di Keluaran 17 ya,
Di Keluaran 17 ayat 1-7, Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu di Horeb dengan tongkatnya agar air keluar untuk bangsa tersebut minum. Jadi ternyata ini bukan kejadian pertama kali ya yang dibilangkan ini. Jadi ternyata di Keluaran pernah kejadian juga bahwa bangsa Israel haus dan Tuhan menyiapkan air untuk mereka dengan cara Musa memukulkan tongkatnya. Nah kalau di Keluaran Tuhan suruh Musa pukul bukitnya, ya. Perhatikan ini. Ya, tetapi yang di bilangan Tuhan gak suruh pukul, Tuhan suruhnya ngomong aja, gak disuruh dipukul. Nah yang kali itu Tuhan memang suruh pukul ya yang di Keluaran. Tapi yang di Meriba Tuhan suruh ambil tongkat dan katakan kepada bukit supaya diberi air. Cuman disuruh katakan. Nah Musa udah terbiasa pakai tongkat untuk perform mujizat. Nah ini familiarity, kita udah terbiasa. Akhirnya malah dipakai dengan emosi dan pukul. Dan Tuhan katakan kamu gak hormat dengan seperti itu. Artinya gak taat penuh, gak dengerin bener apa perintah Tuhan. Tuhan bilang cuma ngomong aja, yang kali ini gak disuruh pukul gitu ya. Jadi ternyata mujizat menggunakan tongkat itu udah jadi terbiasa, familiar. Jadi gak diperhatikan kali ini yang Tuhan katakan apa gitu. Tuhan bilang bicara aja, gak usah dipukul. Nah berapa banyak kita familiar dengan firman Tuhan, udah tahu, udah biasa. Misalnya nih ya, pastornya berkhotbah, mari kita buka Yohanes 3 ayat 16. Wah ini kan ayat yang populer. Itu mah ayat yang saya udah hafal luar kepala itu Pak Pastor. Nanti pasti khotbahnya tentang kasih Tuhan, pengorbanan Yesus. Padahal bisa aja Tuhan mau nyatakan hal lain loh pada saat itu untuk Bapak Ibu Saudara. Ya. Misalnya, Pastor Z sudah buka khotbahnya dengan mari kita buka Roma 12. Pasti tahulah, pasti nanti khotbahnya ke sana lah, be transformed by the renewing of your mind. Sudah tahulah. Kita jadi nggak hormat lagi pada firman Tuhan. Kita dengerin khotbah sambil scrolling handphone, sambil lihat-lihat message, baca message, scrolling Instagram. Udah tahu, udah biasa. Firman Tuhan mah nanti gitu-gitu lagi, alurnya begitu-begitu lagi aja. Nah Musa sudah terbiasa mengadakan mujizat dengan tongkat. Tongkatnya dilempar jadi ular, tongkatnya diulurkan bisa belah laut. Wow, tongkat dipukulkan ke batu keluar air. Dan yang terakhir udah terbiasa, dia melakukan yang sama lagi, dipukul, bahkan sampai 2 kali pukulnya. Padahal Tuhan perintahkan yang lain. Nah mari kita hormat pada firman Tuhan. Sekalipun itu firman yang sama ya Bapak Ibu Saudara, harapkan yang fresh ada untuk kita. Tuhan pasti mau katakan sesuatu yang baru untuk Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu familiar dengan ayatnya terus cepat-cepat baca, atau ya ini misalnya khotbah, udah tau lah itu mah ayatnya, sambil dengerin khotbah sambil main handphone, udah gak ada hormatnya lagi gitu sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita rindukan lagi gitu firman Tuhan. Perhatikan, jangan biarkan familiarity, sesuatu yang udah biasa, membuat kita jadi gak hormat sama Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap menghormati firman Tuhan, bahkan ketika itu ayat yang sudah dikenal, ayat yang kita sudah tahu. Seringkali justru ayat-ayat yang familiar itu jadi ayat yang kita terlewatkan. Padahal firman Tuhan itu hidup dan aktif. Ada amin Bapak Ibu Saudara, ya. Firman Tuhan itu hidup dan aktif. Meskipun ayatnya sama, akan ada insight yang berbeda, akan ada revelation yang berbeda untuk Bapak Ibu Saudara. Firman yang sama bisa berbicara berbeda di musim kehidupan yang berbeda juga. Ya. Tuhan yang sama melalui ayat yang sama bisa
bisa menyingkapkan kedalaman yang baru. part of our life. Yang jadi masalahnya adalah sikap hati kita. What's important is our Ketika kita terlalu familiar, kita udah terlalu terbiasa. Mari kita datang dengan hati yang lapar, siap diajar dengan kerendahan hati. hungry with the Oke word ya, of God. kita udah lihat dari 2 kejadian ini ya, dari anak-anak Imam Eli dan juga dari Musa. Nah yang berikut yaitu yang ketiga. Yang ketiga itu dari penduduk Nazaret. The next Orang dari hometownnya Yesus ya, di Nazaret. Mereka udah terlalu kenal Yesus. Ini ayatnya di Markus 6 ayat 1-6. Yesus kembali ke kampung halamannya. Namun orang-orang di sana menolak dia karena mereka merasa mengenalnya sebagai anak tukang kayu. Ini saya bacakan ya ayatnya buat Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar. Takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah ini udah terlalu terbiasa. Ini tetangga-tetangganya Yesus sudah kebiasaan ya lihat Yesus gitu ya. Awalnya ada kekaguman, tapi kekagumannya enggak berlanjut kepada hormat. Mereka merasa terlalu mengenal dia. Mungkin bahasa sederhananya, oh ini mah Yesus anaknya Yusuf dan Maria. Yang kecil-kecilnya juga kita tahu. Lari-lari, dia pernah ketinggalan di bait suci tuh umur 12. Kita udah tahu dia, udah biasa tahu. Orang biasa dia mah. Yesus orang biasa. Nah, sikap ini malah menutup pintu mujizat buat mereka ya, orang-orang di Nazaret. Udah terbiasa, familiar. Udah tahu Yesus, nggak mungkin lah Yesus gitu ya. Jadi nganggap remeh itu, nggak hormat ya, nganggap enteng. Jadi bukannya Yesusnya kurang berkuasa ya Bapak Ibu Saudara ya, tetapi hati yang tidak honor, hati yang nggak menghormati, terlalu familiar, itu malah jadi menutup pintu mujizat. Nah hati-hati dengan ini Bapak Ibu Saudara ya. Bahaya terbesarnya itu bukan nolak terang-terangan, tapi ketika Yesus sudah jadi terlalu terbiasa bagi kita. Bilang dalam nama Yesus aja udah kayak refleks ya. Itu udah bukan, kita nggak terlalu pikirkan lagi gitu. Nah hati-hati gitu. Kita sudah sering dengar khotbah, hafalin cerita Alkitab, terbiasa menyebutkan nama Yesus. Hati-hati kalau kita jadi terlalu familiar sampai hormat kepada Tuhan. Nah kita perlu stay in awe. Kita perlu tetap hormat dan kagum akan Tuhan. Nah gimana caranya ya supaya kita tetap ada wow gitu ya. Saudara Bapak Ibu Saudara ngerti ya, kagum, wow gitu kan. Wow Tuhan luar biasa. Wow gitu, kita jadi ada wonder, ada memuja, ada menyembah gitu kan. Nah gimana supaya kita stay in awe gitu. Kita tetap hormat dan kagum akan Tuhan. Nah kan tadi kalau familiarity itu artinya udah terlalu terbiasa, udah terlalu dekat gitu, udah jadi biasa, jadi lumrah. Nah ternyata lawan katanya familiarity atau terbiasa ini bukan jadi kita menjauh ya Bapak Ibu Saudara ya.
Oh supaya kita jadi bisa hormat, kita menjauh aja gitu dari Tuhan gitu, supaya kita jadi melihatnya berbeda. Enggak begitu juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita boleh tetap dalam keintiman dengan Tuhan dan ada reference, tetap ada hormat ya. Jadi kebalikan dari familiarity terbiasa itu bukan kita harus menjauh dari Tuhan, enggak. Tapi kita tetap hidup di dalam hormat ya. Jadi gimana supaya kita bisa tetap punya itu? Ya, saya mau bagikan 2 poin saja pagi hari ini supaya kita boleh tetap stay in awe, kita tetap kagum dan hormat akan Tuhan. Yang pertama, kita tetap harus balik kepada kasih karunia. Kita harus balik kepada kasih karunia Tuhan, God's grace. Ya. Kita harus balik kepada itu, karena kalau kita nggak balik ke situ, kita bisa jadi sombong dan merasa mampu, Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat bagaimana Paulus, sekalipun dia sudah luar biasa melayani Tuhan, dia tetap balik kepada kasih karunia Tuhan. Kita mau baca sama-sama ya di 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Next slide mungkin. Waduh, kecil banget ya. Masih bisa kelihatan nggak? Masih ya, masih bisa ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mari kita baca bahasa Inggrisnya. But by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was toward me, has not been without fruit. But I labored more abundantly than all of them. Yet not I, but the grace of God with me. Wow, kita mesti balik ke sini nih. Kita mesti ingat lagi bahwa kita ini adalah manusia berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan, ya, diberikan kasih karunia, dilayakkan, diampuni, diterima. Mesti balik ke situ lagi, ya. Ada yang bilang gini, kita kan sekarang hidup di zaman anugerah. Pasti Tuhan mengampuni kita. Pasti dosa kita diampuni, Tuhan baik. Tidak ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita benar mengerti kasih karunia, gak akan kita mementingkan Tuhan, gak akan kita memberi hormat sama Tuhan. Kita akan benar-benar merasa, aduh kita yang gak layak bisa dilayakkan. Gak akan kita gak bisa stay in awe kalau kita tidak balik kepada kasih karunia. Gak mungkin kita gak kagum akan kasih karunia Tuhan kepada kita yang diberikan kepada kita orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Gak bisa kita jalan sombong ketika kita ingat kasih karunia Tuhan buat kita. Kita ini manusia berdosa yang dilayakkan. Kita ini manusia berdosa yang diselamatkan. Mari kita balik kepada kasih karunia. Kalau kita udah mulai merasa biasa-biasa aja, mulai merasa datar, coba cek. Kita masih ingat gak kasih karunia Tuhan buat kita? Yuk kita kembali sama-sama kepada kasih karunia Tuhan. Buat mereka yang belum menerima kasih karunia Tuhan, pagi ini merupakan undangan juga buat Bapak Ibu Saudara untuk mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, untuk menerima kasih karunia itu di dalam hidupmu. Grace atau anugerah Tuhan seharusnya membuat kita semakin kagum, bukan semakin santai, bukan semakin tenang aja, ada grace. Tenang aja, kita bikin dosa, besok juga diampuni. Grace gak akan membuat kita seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Grace akan membuat kita lebih serius sama Tuhan, membuat kita lebih menghormati Tuhan. Nah ini yang kedua, ya tadi yang pertama Bapak Ibu Saudara ingat kembali kepada kasih karunia, back to grace, back to the grace of God. Dan yang kedua, honor Him as God. Kita hormati Dia sebagai Tuhan. Nah kadang-kadang karena sudah familiar dan kita juga tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Bahkan ada lagunya ya,
I am a friend of God, I am a friend of God. Kita temannya Tuhan. Wow, itu benar juga ya. Tapi jangan sampai kita cuma lihatnya di situ. Akhirnya kita jadi menganggap enteng Tuhan. Nah, honor Him as God. Hargai Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa, Tuhan di atas kita. Kadang kita mudah menghargai Tuhan sebagai Tuhan penyelamat, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang sayang, Tuhan yang penuh kasih karunia, Tuhan yang ya pokoknya Tuhan yang baik-baik lah. Kita gampang menerimanya gitu ya. Tetapi menghargai Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita itu kadang-kadang kita sulit ya. Nah kalau kita dalam keadaan familiar, datar, coba ingat lagi. Kita datang kepada Tuhan, menghormati Tuhan sebagai Tuhan enggak? Sebagai yang utama enggak? Sebagai yang Tuhan itu yang sungguh-sungguh ada di atas kita. Nah kita lihat di ayat Roma 1 ayat 21. Di Roma 1 ayat 21 dikatakan seperti ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, kata memuliakan Dia dipakai dengan honor Him, ya. Dalam terjemahan lain dikatakan, for although they knew God, they did not honor Him as God. They didn't honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Nah, kata new di sini, kata mengenal di sini ternyata bukan cuma kenal namanya gitu. Saya tahu dia namanya A, nama dia B. Tapi kata new di sini berasal dari bahasa Ibrani ginosko yang artinya tahu dekat, intim, mengalami kebaikan Tuhan. Tapi bisa loh mengalami kebaikan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, tapi bisa tidak menghormati Tuhan sebagai Tuhan. Nah saya mau kutip ya, saya mau ambil contoh yang Pastor Z berikan dalam khotbah beliau tentang honoring God. Kalau Bapak Ibu Saudara ke YouTube New England City Blessing Church, ada 2 seri ya dari Pastor Zulfi tentang honoring God. Nah salah satu di khotbah tersebut, Pastor Z kasih perumpamaan seperti ini ya, tentang kata new ini, kata mengenal Tuhan ini. Nah kata new ini itu seperti intim, seperti suami dan istri. Jadi berarti dekat banget ya. Ini adalah idiom dalam bahasa dalam Jewish. Ini adalah Jewish idiom untuk keintiman suami istri, kata ginosko tadi ya. Nah, saya mau pinjam ilustrasinya Pastor sini tentang honoring God. Jadi kalau nih ya Bapak Ibu Saudara, misalnya seorang pria intim dengan seorang wanita yang adalah istrinya, ya, berhubungan intim, berhubungan suami istri dengan istrinya. Tetapi kemudian si pria ini nggak mau mengakui dia sebagai istri. Kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara? Aneh ya, benar nggak? Aneh ya. Itu jadi kayak prostitusi dong ya. Melakukan hubungan intim tapi nggak mengakuinya gitu. Seperti itu. Nah sayangnya ini seringkali terjadi sama kita loh Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami Tuhan menolong kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan luar biasa, kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, tapi kita nggak menghargai Tuhan sebagai Tuhan. Ngeri loh Bapak Ibu Saudara ya, saya kalau ingat perumpamaan ini, aduh, wow, kadang-kadang saya juga seperti itu ya. Gitu. Mau aja menerima berkatnya, mau menerima kebaikan Tuhan, tapi untuk menghormatinya sebagai Tuhan, tunggu dulu. Nah, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya juga dikoreksi ya sama Tuhan. Saya pikir saya siapin ini untuk jemaat Tuhan, tapi terlebih ternyata buat diri saya sendiri gitu ya, Bapak Ibu Saudara.
Jadi mari kita kembali kepada Tuhan. Sometimes I Jadi just kalau mulai datar, mulai kayak biasa-biasa aja, coba cek. Sudahkah kita kembali kepada kasih karunia Tuhan? Dan yang kedua, sudahkah kita menghormati Tuhan itu sebagai Tuhan? Ya, honor Him as God. Nah pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara kita mau periksa hati kita ya. Waktu mempersiapkan ini saya sendiri diproses oleh Tuhan ya. Tuhan katakan, coba kamu lihat juga dong hidup kamu. Ada nggak yang told me, kamu tuh terlalu familiar sama aku? Terlalu familiar sama aku sampai kamu jadi kurang hormatnya sama Tuhan. Atau malah jadi nggak hormat sama Tuhan. and you lost respect to me. Sebagai ibu gembala, apakah saya sudah terbiasa dengan segala rutinitas yang harus saya lakukan di tempat ini, di gereja ini? Apakah dulu panggilan yang membuat saya rindu sudah jadi seperti tanggung jawab dan rutinitas yang saya lakukan sehari-hari? Masihkah saya melakukannya dengan hormat, dengan reference kepada Tuhan? Wah, saya juga diproses ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya menemukan ada hal-hal yang saya jadi udah terbiasa gitu. Sudah terbiasa, familiar, udah otomatis kok kayak begitu jalannya. Tapi pagi hari itu waktu saya mempersiapkannya, saya bertobat, saya datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Udah terlalu terbiasa dengan kebaikan Tuhan, terbiasa dengan anugerah Tuhan, terbiasa dengan apa yang Tuhan lakukan buat saya, tapi saya kehilangan honor sama Tuhan, kehilangan hormat sama Tuhan, melakukan semuanya jadi otomatis aja. Saya harus bertobat, saya harus kembali kepada Tuhan. Karena honor itu mulainya dari hati ya Bapak Ibu Saudara. Mulainya di sini, di hati. Nanti outputnya itu belakangan. Tapi yang mesti dirombak adalah apa yang di dalam hati. Sikap hati kadang nggak terlihat di luar. Nah, pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara boleh lihat lagi hati Bapak Ibu Saudara. Apakah ada familiarity, sesuatu yang udah biasa berjalan dan membuat kita kurang hormat sama Tuhan atau tidak hormat? Mungkin bukan hal-hal ekstrim Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara masih datang ke gereja, masih dengar firman, masih doa, masih baca firman, masih buka apps Alkitab supaya jangan strike, jangan bolong. Coba kita cek hati kita. Jika kita dapati gitu ya bahwa kita ibadah minggu ya biasa aja namanya orang Kristen ya. Kalau orang Kristen ya mestilah ke gereja sekali-sekali mah. Atau doa jadi hal biasa. Kelewat juga nggak apa-apa. Kita mulai menganggapnya nggak penting. Baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan mulai jadi ya selewat-selewat aja. Yang penting absen di aplikasi Alkitab. Atau mungkin kita udah terbiasa kebaktian. Main HP di gereja juga kan nggak kelihatan, pendeta nggak bisa lihat kok HP kita. Ya kan? Saya nggak bisa lihat tangan Bapak Ibu Saudara di bawah lagi lihat apa, scrolling apa. Bukan kepada saya atau kepada pastor Bapak Ibu Saudara, tapi itu adalah sikap kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita familiar dengan kebaikan Tuhan, tapi akhirnya malah kita nggak menghormati Tuhan, nggak hormat lagi kepada Tuhan. Saya mau undang pemain musik ya, boleh ke depan.